kami ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara beserta jajarannya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Man 21 Jakarta. Membangun negeri, gerakan langkah mulakan mereka, telah berjuang dan pandang menyerah, menuntut ilmu, gapai cita-cita, raih impian, menjadi yang terdepan, terus berkarya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita sanjungkan
kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Utara Bapak Mawardi SAG. Yang kami hormati PLT Kasubag TU Bapak Haji Saprudin MA. Yang kami hormati Kasih Penmat Kemenak Kota Jakarta Utara Bapak Samsurial MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Man 21 Jakarta Utara Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Saifullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha Man 21 Jakarta Utara Bapak Haji Hanif Fakri SPDI MA. Yang kami hormati para wakil Bapak Miko Handoko SPD selaku wakil bidang kurikulum, Bapak Dasuki SPD MM selaku wakil bidang kesiswaan, Bapak Lukman SAG MSI selaku wakil bidang kehumasan, dan Ibu Haji Ella Mariati SPD selaku wakil bidang sarana prasarana. Yang berbahagia Bapak Ibu guru dan karyawan serta staf tata usaha Man 21 Jakarta Utara. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bersama Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Suratul Fatihah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya adalah laporan Kepala Man 21 Jakarta Utara kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Saifullah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara Bapak Mawardi MPD, mata'alallahu bituli hayati wa bisihati. Yang saya hormati PLT Kasubag Kementerian Agama Kota Jakarta Utara Bapak Saprudin MPD, mata'alallahu bituli hayati wa bisihati. Yang saya hormati Kasih Penmat Kota Jakarta Utara Bapak Samsurial MPD, mata'alallahu bituli hayati wa bisihati, amin. Yang saya hormati Kepala TU Madrasah Al Negeri 21 Bapak Haji Hanif MA. Yang saya hormati Kepala Wakil, mulai dari Wakil Akademik Bapak Miko Handoko SPD, Wakil Bidang Siswaan Bapak Dasuki MM, Wakil Bidang Humas Bapak Lukman MSI, Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Hajah Ella Mariati MPD SPD, para Bapak Ibu dan karyawan yang berbahagia. Tidak ada kata yang pantas dan layak pada kesempatan pagi yang cerah ini kecuali ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang terbesar nikmat iman dan nikmat Islam.
Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, yaitu Al-Mukarram Al Ustaz Haji Mawardi MPD. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Mawardi MPD di Madrasah Alia Negeri 21. Demikian juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Saprudin selaku PLT Kasubag Menang Kota Jakarta Utara, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Samsurian di selaku Kasih Iman Kota Jakarta Utara di Madrasah Alia Negeri 21. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Mawardi yang mungkin baru 1 bulan diangkat menjadi Kepala Kanmenak Kota Jakarta Utara. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan melaksanakan tugas di Kanmenak Jakarta Utara, dan juga mudah-mudahan membawa ke depan Kanmenak Jakarta Utara lebih baik dan lebih maju lagi. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan profil Madrasah Alia Negeri 21. Jadi Madrasah Alia Negeri 21 ini berdiri tahun 2009 dan awalnya adalah haji dari Iman 5 Jakarta. Jadi pada tahun 2009 Kementerian Agama memandirikan 6 madrasah, termasuk Madrasah Alia Negeri 21 tahun 2009. Kepala madrasah yang pernah menjabat di MAN 21 yang pertama adalah Bapak Haji Usman, yang kedua adalah Bapak Haji Murodi, yang kedua adalah Bapak Jalaluddin, yang berikutnya adalah Pak Haji Usman, yang berikutnya adalah Pak Samsurian, dan yang berikutnya adalah saya dari tahun 2022 sampai sekarang. Berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa jumlah guru dan karyawan di Madrasah Alia Negeri 21 ini, jumlah guru hampir 40 dan jumlah karyawan sekitar 15. Jadi jumlahnya ada 57 guru dan karyawan yang ada di Madrasah Alia Negeri 21. Jumlah siswa kita ada 523 dengan 16 rombel. Kemudian yang berikutnya adalah Kepala TU yang pernah menjabat di Madrasah Alia Negeri 21. Pertama adalah Bapak Sugiharto. Kemudian yang kedua adalah Bapak Undang. Kemudian yang ketiga adalah Pak Sopyan Dali, dan yang keempat yang sekarang masih menjabat Bapak Haji Hanif MA. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah isi Madrasah Alia Negeri 21 terwujudnya madrasah yang unggul dalam prestasi, kompetitif dan berakhlak mulia. Adapun misi dari Madrasah Alia Negeri 21 antara lain adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan daya pikir, kalbu dan fisik secara optimal. Kemudian melaksanakan pembinaan karya ilmiah remaja yang kreatif, mandiri dan kompetitif. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan pendidikan kecakapan hidup guna menciptakan insan yang religius, mandiri dan kompetitif. Tujuan Madrasah Alia Negeri 21 antara lain adalah pertama, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Yang kedua adalah melaksanakan proses pembelajaran mengajar secara efektif dan efisien berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global. Selanjutnya, struktur kepemimpinan di Madrasah Alia Negeri 21. Yang pertama adalah kepala madrasahnya saya sendiri, kemudian kepala TU oleh Bapak Haji Hanif MA,
kemudian dibantu oleh wakil bidang akademik Bapak Miko Handoko SPD, wakil bidang kesiswaan Bapak Dasuki MM, kemudian wakil bidang humas Bapak Lukman, dan wakil bidang sarana dan prasarana Ibu Hajah Ela Maria. Kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah terkait dengan Madrasah Alia Negeri Pusat mempunyai 4 brand. Ini luar biasa ini. Pertama adalah Madrasah Sehat. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Puskesmas, di mana tiap-tiap siswa itu tiap hari membawa tabler dan juga sarapan dari rumah, dan juga ada senam perenggangan Pak. Jadi setiap jam 11 itu kita lakukan senam perenggangan, dan hanya ini ada di Madrasah Alia Negeri Pusat, tidak ada di madrasah. Kemudian Madrasah Tahfiz, alhamdulillah kita kembangkan tahfiz mulai dari one day one ayat. Kemudian ada pembelajaran tahfiz setiap kelas 10 dan kelas 11. Jam pertama targetnya kelas 10 adalah juz 30, kelas 11 juz 29, dan kelas 12 juz 20. Alhamdulillah sudah berjalan, dan jika kita punya pesantren tahfiz dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dan luar biasa madrasah. Kemudian juga dalam madrasah riset, karena kita kebetulan ditunjuk oleh Direktur KSKK menjadi madrasah riset, maka di kelas 10 dan kelas 11 itu ada pelajaran pembekalan riset 1 jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah madrasah berbudaya tertib. Makanya Pak di sini ketika guru masuk ke ruangan multi sepatunya dibuka dengan meletakkan dengan rapi. Karena itu ini kita usahakan budaya antri, budaya tertib dan seterusnya. Yang berikutnya adalah prestasi yang dicapai oleh Madrasah Alia Negeri 21. Alhamdulillah. Pertama terkait dengan akademik, ini KSN 3 tahun terakhir kita sampai ke tingkat provinsi. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran kebumian, fisika, kemudian geografi. Demikian juga KSM, kita masih baru sampai tingkat provinsi. Itu mata pelajarannya fisika, kemudian mata pelajaran matematik, dan mata pelajaran biologi. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah terkait dengan lembaga kita ini, alhamdulillah membawa Madrasah Alia Negeri Pusat ini yang diterima di perguruan tinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2022 ada sekitar 75% jumlah siswa kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi. Kemudian tahun 2023 ada 88 siswa yang diterima di perguruan tinggi, dan tahun ini tahun 2024 ada 96% yang diterima di Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah terkait dengan IKPA penilaian keuangan di KPPN, alhamdulillah kita selama 2-3 tahun terakhir ini juga mendapatkan penghargaan. Yang pertama tahun 2022 kita mendapat perolehan peringkat keempat. Kemudian tahun berikutnya tahun 2023 kita peringkat ketiga, dan tahun ini kita mendapatkan 3 sertifikat sekaligus Pak dari KPPN. Alhamdulillah laporan keuangan kita boleh dibilang bagus Pak, dan target sampai ini kita sudah mencapai 86%. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga ada beberapa guru kita yang berprestasi Pak. Pertama terkait dengan penulisan AKMI, yaitu Ibu guru bahasa Inggris kita Bu Maya. Kemudian tahun ini ada 4 orang yang lulus penulisan AKMI. Yang pertama disitasi. Yang pertama Pak Bahrut, kemudian yang berikutnya adalah Pak Tulodo, yang berikutnya adalah Bu Wuun, dan yang keempat Pak Arif Budiman. Dan tahun ini kita ikut guru kita yang guru berprestasi 1 orang Pak Arif, karena kemarin kita sudah coba ikut guru berprestasi belum dapat juara, namun hari tahun ini mudah-mudahan bisa mewakili dari Jakarta Utara untuk lolos di tingkat nasional.
Ini saja yang dapat saya sampaikan karena saya dikasih waktu cuma 10 menit oleh Pak Saprudin. Jadi saya juga menghargai waktu gitu. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Mawardi, Pak Saprudin dan Pak Samsurial di Madrasah Alia Negeri 21. Kami mohon untuk tetap kami didorong untuk bisa lebih maju lagi karena di Jakarta Utara hanya 2 MAN Pak, MAN 5 dan MAN 21. Oleh karena itu saya mohon bimbingan, kemudian arahan bagaimana kiat-kiat agar MAN 21 ini ke depan jauh lebih baik lagi karena juga akan membawa nama akan menak Jakarta Utara. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Saifullah. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan kasih Penmat Kementerian Agama Kota Jakarta Utara kepada Bapak Samsurial MPD. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Dan terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Kakanda Bapak Haji Mawardi SAG, yang saya hormati Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Bapak Haji Saprudin MPD, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta, Bangda Haji Saifullah MPD, para wakil yang insya Allah komposisinya tetap tidak berubah ya, ada perubahan satu ya. Yang saya hormati tentu juga para pembina ekskul, para wali kelas, dan tidak lupa wabil khusus Kepala TU MAN 21 Jakarta Haji Hanif. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada penerus kami yang tetap membangun MAN 21 Jakarta. Karena saya juga dikasih waktu tidak lama, teman-teman terima kasih sudah menyelenggarakan acara untuk pembinaan kepala kantor dan juga sekaligus dialog kinerja. Sebagaimana permintaan kepala madrasah tadi, kiat-kiatnya Bapak Ibu sekalian. Tentu saya bangga ya, bahwa beberapa agenda dan program yang dilakukan oleh orang yang dipoto di sana di Pampang itu tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, memang kita selalu mindsetnya itu transformatif, harus selalu berubah ke arah yang lebih baik. Teman-teman cukup melakukan pertama jadilah lebih baik dari hari kemarin. Jangan pertimbangkan orang lain, jangan berpikir untuk lebih baik dari orang lain. Lebih baik saja dari hari kemarin. Kemudian quote yang kedua adalah saya sering sampaikan kepada beberapa madrasah yang lain juga. Karena kalau kita hanya berkaca pada kita diri sendiri, kita akan terlena dengan kemegahan yang kita punya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah lelah merasa bersusah payah untuk membangun madrasah. Karena madrasah lain lebih bersusah payah dibandingkan kita. Quote yang ketiga, jangan pernah merasa besar karena kita telah membangun madrasah, karena madrasah lain juga membesarkan diri. Saya ambil contoh salah satu madrasah di DKI, mereka merangkai prestasinya itu totalnya selama 1 tahun untuk kontrak prestasinya itu 594. Prestasi internasional 50, prestasi nasionalnya 200-an, prestasi provinsi, dan totalnya semuanya 500 sampai 600 lah.
Artinya kalau teman-teman di sini masih berpikir bahwa apa yang sudah dikerjakan itu sudah merupakan sangat optimal, maka kita akan tertinggal jauh. Mengejar 600 prestasi dalam 1 tahun, kalau di luar nalar kita tidak tercapai, tapi mereka mentargetkan 600. Mereka sangat layak untuk pada posisi-posisi 5 besar, 3 besar, bahkan 1 besar. Caranya bagaimana teman-teman? Dengan quote yang tadi, tolong, karena kita masih satu jiwa memahami kondisi Mandu 1 Jakarta. Efektifkan kegiatan yang banyak di Mandu 1 ini, fokus kepada pencapaian prestasi. Kepala madrasah sudah dikontrak prestasi oleh bidang Penmat di DKI Jakarta. Maka jalankan kontrak prestasi itu untuk seluruh guru. Guru juga dikontrak prestasi Pak Kepala. Kontrak prestasikan gurunya itu untuk memberikan minimal 1 piala dalam 1 tahun. Apapun bentuknya. Mau piala juara lomba bikin nasi goreng, nasi uduk, nasi tumpeng. Pokoknya budayakan dulu. 1 guru berprestasi 1 tahun. Lalu guru mengkontrak prestasi kepada siswa, 1 siswa, 1 prestasi 1 tahun. One student, one achievement, one teacher, one achievement in the year. Gitu ya, Miss Maya. Oh ya, makasih. Jadi efektifkan semua aktivitas yang masif yang kita sangat dengar Mandu 1 itu begitu gregetnya dalam melakukan sebuah kegiatan, tapi nanti kegiatan itu fokus kepada yang meraih prestasi, meraih juara. Insya Allah Mandu 1 ke depannya kan sudah meraih itu dari 60% lulusan masuk PTN, kemudian naik 73%, naik 76%, dan sekarang alhamdulillah sudah 95%. Sebuah mimpi yang sudah kita canangkan 3-4 tahun yang lalu tercapai pada hari ini. Mudah-mudahan tahun 2025 100% ya. Kalau perlu 100% lebih masuk PTS semuanya. Caranya gimana bisa 100% lebih? Ya ada siswa yang masuk perguruan tingginya 2-3 perguruan tinggi dapat. Ya kayak anak manfaat itu sampai 6 perguruan tinggi negeri dia dapat. Tapi yang diambil 1. Cuma menunjukkan bahwa mereka mampu. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa lama. Cuman tergerak dari permintaan dari Pak Kepala tadi, gimana caranya efektifkan kegiatan kita dalam meraih prestasi. Realisasi kontrak prestasi dan teman-teman sekalian berkat kegigihan kita semua, keikhlasan kita berjuang dan sebagainya. Alhamdulillah sebagian besar dari teman-teman kita yang guru honor kemarin yang UMP sudah ditarik ke P3K. Betul? Alhamdulillah. Yang belum tinggal tunggu waktunya saja. Ya Ustaz. Mabrur ya. Tinggal tunggu waktunya. Tinggal 1 orang Pak yang belum ditarik Pak ke P3K. Sisanya sudah PNS dan P3K. Ada yang lain yang belum? Baru ya? Ya, tunggu waktunya, tunggu giliran. Demikian Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Mandu 1 2026 masuk 5 besar. 2026, saya nggak minta 2025, 2026 masuk 5 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsurial MPD, mudah-mudahan bisa dilaksanakan apa yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Bapak PLT Kasubag Tata Usaha, Bapak Haji Saprudin MA, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Bapak Haji Mawardi SAG. Yang saya hormati Kepala Seksi Penmat Kemana Kota Jakarta Utara, yaitu Bapak Haji Samsurial MPD. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21, yaitu Haji Ahmad Saifullah MPD beserta jajaran. Di sini hadir wakil, ada 4 wakil kepala madrasah.
Juga yang saya hormati KTU MAN 21 serta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan MAN 21 Jakarta. Serta tim Kemenag, yaitu ada protokoler, humas, kepegawaian. Jadi kita kumpul di sini, kita wajib bersyukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembinaan GTK dan sosialisasi stop building dan seterusnya. Ini yang dibuat oleh tim MAN 21 yang dikemas pembinaan ini dengan tema seperti itu. Terima kasih sudah direspon Pak Kamat Kurikulum atau siapa nih yang kerjaannya ini. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa Pak Kepala dengan saya selaku PLT Kasubag mengajak Pak Kasih untuk datang ke MAN 21 yang dikomandoi, direspon oleh Pak Kamat adalah tidak lain tujuannya untuk silaturahim sehubungan dengan kepala kantor kita yang baru, Pak Haji Mawardi. Walaupun beliau bukan orang baru di Jakarta Utara, adalah berapa tahun yang lalu beliau pernah jadi Kasubag TU di kota Jakarta Utara, tentunya sudah kenal, tapi posisinya berbeda. Ini yang saya maksudkan, bahwa bagaimana tentunya buat kita, mindset kita berhadapan, bertemu dengan beliau ketika beliau masih Kasubag TU berbeda tentunya dengan sekarang sudah jadi kepala kantor. Dan acara ini sendiri, saya sendiri selaku PLT Kasubag TU menggagas atas izin beliau, atas persetujuan beliau dan juga persetujuan Kepala Seksi Bimas. Maka saya inginkan kepada seluruh keluarga besar Sivitas MAN 21 yang tenaga kependidikan PNS, P3K maupun non PNS, tenaga pendidik juga begitu seluruhnya. Saya harapkan pertemuan ini digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, walaupun singkat dengan kepala kantor nanti kurang lebih 30-40 menit. Maka tujuannya adalah yang pertama, selain silaturahim, dengan merubah mindset tadi, tentunya dengan segala daya upaya kita mendukung, membantu beliau menjadi kepala kantor, adalah juga ta'aruf, memperkenalkan, mungkin lebih jauh lagi, halnya juga sama tadi, paparan dari kepala madrasah yang cukup singkat, tapi insya Allah itu kan bagian daripada untuk menambah wawasan dan pengetahuan, mengenal oleh beliau kepada MAN 21 diantaranya informasi walaupun singkat tadi. Jadi sekali lagi tujuannya pertama silaturahim, yang kedua ta'aruf, mengenal lebih dekat kepada beliau kepala kantor, dan juga saya bawa Bapak Ibu semua, saya harapkan dengan pertemuan ini juga bisa mendengar dan melihat nanti visi misi serta program-program kerja yang akan beliau sampaikan. Seperti apa kira-kira arahan beliau, pembinaan beliau kepada seluruh keluarga besar Sivitas Madrasah Aliyah Negeri 21 ini. Kemudian saya selaku PLT Kasubag TU, selain apa namanya tadi untuk ta'aruf antara kita semua dengan kepala kantor, saya punya keperluan juga dalam arti sebagai Komando Sekretariat Pikan Kemenag Kota Jakarta Utara saat ini, walaupun hanya PLT Bapak Ibu, tekadnya adalah untuk membantu kepala kantor, yaitu ada SE 19/2024 tentang seragam putih, tentang seragam baju putih buat pegawai seluruhnya, ASN maupun non PNS silahkan, yang akan digunakan pada hari Senin dan hari Selasa. Kebetulan saya juga mohon maaf hari ini belum bisa menggunakan seragam yang baru, jadi contohnya cukup Pak Kepala aja.
Izin Pak Kepala, termasuk madrasah. Kepala madrasah ornamennya lebih banyak. Ya, hiasannya luar biasa, itu inovasi. Standarnya adalah kepala kantor, yaitu sesuai dengan yang digambar. Ada list merah hijau, kemudian di dada sebelah kiri di atas kantong itu ada logo Kemenag. Di dada sebelah kanan di atas kantong itu ada nama pegawai itu sendiri. Jadi standarnya seperti itu sesuai SE Surat Edaran Sekjen nomor 19 tahun 2024. Tolong ini diikuti dan tolong kita di koperasi kantor itu insya Allah menyiapkan sekitar 1000 potong nanti, 1000 buah seragam baik putra maupun putri, laki atau perempuan. Tinggal dipesan ya. Iya, berbagai ukuran nanti tinggal sesuaikan saja. Ya, kalau yang XL ke bawah itu harganya 195 di koperasi, bisa nyicil yang anggota koperasi. Yang di atas yang double XL ke atas nambah 20.000. Ya, kayak saya atau antum tuh bisa harus nambah. Nah, pokoknya yang double XL ke atas nambah 20.000. Berarti 215.000 ya. Kalau yang XL ke bawah 195.000 bisa dipesan, insya Allah minggu ini mudah-mudahan sudah datang. Pesanan kita sudah pesan kurang lebih 1.000. Bapak Ibu sesuai silahkan. Ada linknya, Mas Jayus. Mana Mas Jayus? Ya, ada linknya, dikasih aja nanti linknya ke TU Madrasah Man 21 ini. Ya. Kemudian yang kedua tentang ID card. Tadi saya sudah berbisik ke kepala madrasah, ID card pegawai mau yang ASN maupun non PNS silahkan, pendidik maupun kependidikan silahkan. Kalau yang pendidik itu nanti tanda tangan berarti masih tetap kepala madrasah. Yang saya arahkan adalah tenaga kependidikan. Itu ya nanti yang tanda tangan kepala kantor. Kenapa saya sampaikan ini? Karena berdasarkan pengalaman ke belakang bahwa kalau kita berganti ID card itu nanti akhirnya begitu diganti kepala kantornya udah pindah. Nah, ingin saya dengan kepala kantor baru mari kita segera dimulai dari sekarang. Maka ini juga bisa dipesan ke korpel umum yaitu Ibu Imah. Ya, tolong nanti dikondisikan Mas Pak Hanif, mana Pak Hanif? TU. Mana TU-nya? Ini saya selaku Kasubag ya sedikit kadang-kadang memperhatikan sarpras yang ada. Itu jamnya masih jam 3:30. Apa perlu saya talangin dulu Pak, beli baterai Pak Kepala Madrasah? Ini Pak Kasih, ini lembaga pendidikan ini. Saya harapkan ya jamnya yang nampak itu yang betul-betul on time karena kita berpacu dengan waktu. Oke, jam pulang jadi jamnya tetap. Kalau gitu digandeng 3 jam pulang, jam istirahat, jam masuk gitu. Oke, terakhir dari saya. Momen ini ya, ini bukan kehendak saya tapi kehendak takdir, bahwa momen ini saya ingin sampaikan ada satu ungkapan datang dan pergi. Kepala kantor datang, saya pergi. Saya insya Allah tinggal 1 minggu ke depan insya Allah purna tugas per 1 Oktober. Maka saya sekalian mungkin berapa kali saya ke sini, kalau nggak salah ini ketiga kali. 1 kali saya mengawasi tentang produk halal, ada kegiatan di sini. Yang kedua kali saya ukur arah kiblat dengan Pak Kamat. Dan yang ketiga ini cukup mungkin 3 kali buat saya kesempatan untuk silaturahim ke Man 21. Maka ini yang ketiga dan sekaligus terakhir dalam rangka dinas saya. Jadi kan Kemenag Kota Jakarta Utara. Maka saya mohon maaf atas segala kesalahan dan khilapan saya dan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan semuanya. Walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Saprudin MA. Semoga sehat selalu ya Pak. Kelihatannya masih sangat muda. Ternyata sudah mau purna tugas. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, marilah kita dengarkan dengan seksama pembinaan oleh Kepala Kantor Kemenag Jakarta Utara kepada Bapak Haji Mawardi SAG. Kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan takfuru biha dzunub wa tasturu bihal uyub wa tanfariju fihal karub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal asub wa talinu bihas sa'ub wa ala alihi washabihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PLTK Subak TU, Pak Haji Saprudin MA, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Pak Haji Samsurial MPD, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Pak Haji Ahmad Saifullah, Dr. Anas Haji Ahmad Saifullah MPD, para Wakil Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, kemudian serta para tenaga pendidik dan kependidikan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka ta'aruf ya, perkenalan saya dan juga pelepasan Pak Haji Saprudin. Jadi awalnya saya mikir kalau saya doang yang ta'aruf kayaknya masih terlalu cepat ya, karena bila Pak Saprudin minggu depan sudah harus purna bakti, maka saya setuju kita ta'aruf sekaligus pelepasan Pak Haji Saprudin. Itu. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, saya kalau di madrasah itu seperti di dalam keluarga sendiri. Saya dilahirkan dari keluarga madrasah, dari keluarga guru. Bapak saya guru, kakak saya 2 di atas guru, adik saya 2 di bawah juga guru. Saya juga guru. Mengawali saya lepas pendidikan di madrasah ibtidaiyah di Pulau Tidung. Saya ini orang Pulau Tidung asli. Ya, makanya itu apa namanya, foto yang dipajang itu adalah foto baju adat Tidung. Baju adat Tidung. Saya perlu kenalkan biar orang tahu bahwa di Kalimantan sana ada suku yang namanya suku Tidung. Kemudian sukunya itu, suku Tidung itu di Raja ke-13 konflik dengan Belanda, ditangkap, diasingkan, kemudian diasingkan ke Banjarmasin, diasingkan ke Jepara, diasingkan ke Batavia, kemudian diasingkan di pulau, waktu itu peta Belandanya namanya Pulau Air. Diasingkan di pulau namanya Pulau Air, yang kemudian Pulau Air itu menjadi nama Pulau Tidung. Itu disitulah kemudian Raja Tidung ke-13 meninggal bersama dengan beberapa keluarganya yang kemudian menurunkan salah satu keturunannya, yaitu alhamdulillah saya masuk bagian dari keturunan Raja Tidung ke-13. Makanya saya pakai itu sebagai bentuk penghormatan saya kepada orang yang telah ya berjasa dalam pengembangan melawan Belanda. Ya. Melawan imperialisme Belanda, dia tidak bekerja sama tapi melakukan konfrontatif dengan Belanda sampai kepada kemudian pada akhir hayatnya dia harus menjalani hidup jauh dari tempat tinggalnya. Yang kedua, selesai itu saya di MTS, setelah MI di MTS Pulau Tidung. Jadi MI di Pulau Tidung, di MTS Pulau Tidung. Alhamdulillah dua kepala kanwil dan 1 kepala bidang di Kanwil DKI Jakarta ini alumni MTS di tempat di mana saya belajar. Jadi sudah menelurkan kepala kanwil dan 2 lagi gitu. Dan 2 kepala kanwil dari MTS swasta yang namanya MTS Islamiyah. Kemudian pada tahun 2024 MI dan MTS itu orang tua saya menyerahkannya kepada pemerintah. 2 lembaga swasta diserahkan kepada pemerintah yang kemudian hari ini menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 17 dan Madrasah Sanawiyah Negeri 26. Dulunya adalah madrasah swasta di mana tempat saya belajar. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri 3 Ciputat. Tapi kalau saya legalisir pasti ke Man 3 sekarang di Cepaka Putih. Dulu ada Man 3 Ciputat.
Saya melanjutkan pendidikan ke situ ke Mantiga Ciputat sambil menjadi OB selama 3 tahun dengan gaji 10 liter beras. Ya, alhamdulillah saya bisa selesai melanjutkan pendidikan di Mantiga Ciputat, kemudian melanjutkan ke pendidikan ke IAIN Jakarta. Sekarang namanya UIN Jakarta. Masuk semester 2 saya jadi karyawan yang sekarang jadi Kabak TU. Pak Nur Pawaidudin itu bos saya. Beliau dulu waktu mahasiswa sudah punya usaha bersama dengan Direktur PAIS yang namanya Pak Amrullah. Ya, punya usaha, kemudian saya tukang ketiknya. Dari saksi sejarah kalau saya cerita bohong, tanya Pak Nur Pawaidudin bahwa saya adalah tukang ketik rental waktu saya kira-kira semester 2. Jadi tukang ketik rental ya, kemudian juga advertising percetakan. Tapi di tahun ketiga, alhamdulillah saya buka usaha yang sama. Ya, pengalaman di belajar dengan Pak Nur Pawaidudin itu buka usaha yang sama, cuma kemudian saya agak sedikit melangkah. Saya buka lembaga kursus. Akhirnya berbalik, Pak Nur Pawaidudin yang kerja dengan saya sebagai tenaga pengajar di waktu itu di IAIN. Program-program waktu itu kan ada yang namanya program DOS, mungkin bapak-bapak yang kelahiran tahun 70-an paham itu ya. DOS, WS, Lotus, Dibes begitu. Kira-kira itu masih dot metric lah istilahnya. Masih dot metric. Nah, itu pengalaman pendidikan saya, kemudian saya selesai tahun 95, 96 daftar di Kementerian Agama. Saya bersyukur di tahun 96 itu pemerintah tidak punya anggaran. Bersyukur. Kenapa? Karena yang dari pendaftar 4.000 itu yang dites cuma 200. Karena pemerintah nggak ada anggaran buat tes 4.000. Mekanismenya seleksi nilai. Urut nilai, ranking 1 sampai ranking 200, lainnya buang. Dari 200 itu formasi ada 96. Alhamdulillah, saya kebagian di tes itu di 96 orang itu, di antaranya saya milih menjadi guru min. Makanya saya bilang saya seperti keluarga dengan guru-guru di madrasah karena saya mengawali karir saya sebagai guru min. Saya mengawali saya sebagai guru min tahun 97, saya bertugas di Jakarta Utara di Min 5 Pelumpang. Min 5 Pelumpang, 2 tahun saya mengabdi di situ, kemudian saya minta pindah ke Man 6 Kampung Dukuh ya. Karena saya punya istri orang Pondok Gede, saya minta pindah ke Man Kampung Dukuh. Tiba-tiba SK keluar tertulis guru diperbantukan di Madrasah Sanawiyah Al-Islah Islamiyah Pulau Tidung. Coba orang yang sudah kenal Jakarta, yang sudah enjoy hidup di Jakarta serba mudah, harus kembali lagi ke kampung halaman. Waktu itu kebetulan kepala bidangnya adalah orang Pulau Tidung juga. Saya sempat komplain. Kenapa komplain? Karena saya di Jakarta sudah punya usaha. Punya percetakan, punya khusus komputer. Tapi akhirnya ketika saya datangi kantornya, saya kenapa saya minta pindah di Kampung Dukuh, saya kok dipindahkannya ke Pulau Seribu. Bisik kepala bidang, itu permintaan bapak. Permintaan bapak. Nah, dari situ saya nggak bisa membantah lagi karena itu permintaan orang tua. Udah saya ambil sikap, usaha saya tutup. Saya mulai dari nol lagi. Saya pulang ke kampung halaman, mengabdi di Pulau Seribu sejak tahun 1999. 99 saya awali dari menjadi guru di MTS Al-Islah Islamiyah tahun 99 sampai dengan 2004. 2024 kemudian berdirilah kantor Kementerian Pemekaran, Pulau Seribu menjadi kabupaten. Waktu saya ke sana Pulau Seribu masih jadi kecamatan. Kemudian tahun 2004
Pulau Seribu sudah jadi kabupaten, berdirilah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Pak Kepala Kanwil, Pak Saiful Mujab, waktu itu masih jadi Kepala KUA-nya, kemudian diangkat menjadi Kasubag TU. Saya diminta mendampingi beliau menjadi dulu namanya Mapenda. Kasih Mapenda, berkeliling saya dikasih Mapenda, kasih Pontren, kasih Penamas, yang paling lama Kasubag TU. Saya kalau dihitung adalah Kasubag TU paling lama. 6 tahun di Pulau Seribu, 2 tahun di Jakarta Utara. Jadi 8 tahun jadi Kasubag TU. Melayani pimpinan, melayani bagaimana gaya pimpinan-pimpinan, saya paham, saya coba layani dengan baik. Alhamdulillah, pimpinan-pimpinan yang saya layani, kepala kemenak yang saya layani tidak ada yang komplain. Bahkan mempromosikan saya untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Seribu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya perjalanan hidup ini menjadi bagian dari sampainya saya saat ini menjadi kepala kantor, mungkin karena ridho orang tua, tentunya ridho orang tua, ya secara organisasi di masyarakat. Sejak tahun 2004 saya mendirikan sekolah gratis dari rezeki yang Allah berikan. Dengan azam ketika saya dulu di Aliyah sekolah sambil jadi OB, sewaktu itu seolah-olah ya bersumpah di hadapan Allah, ya Allah kalau saya punya rezeki, saya akan bangun madrasah gratis agar anak-anak pulau tidak kesulitan lagi sekolah di Jakarta. Itu saya implementasikan di tahun 2004. Mendirikan madrasah aliyah gratis karena madrasah ibtidaiyah madrasah sanawiyahnya sudah negeri, sementara madrasah aliyah belum ada. Kemudian berdirilah madrasah aliyah di tahun 2004 gratis. Pernah muridnya cuma 1 orang, tapi hari ini alhamdulillah muridnya sudah 150 orang dan semuanya gratis, pakaian gratis, buku gratis. Ya, semua kadang-kadang kita kasih semua. Alhamdulillah. Bahkan beberapa siswa yang dari luar kita sediakan asrama. Kemudian makannya kita gratiskan juga. Itulah kemudian keberkahan yang ada dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertekad mendirikan madrasah tidak sekedar madrasah abal-abal. Nah, jangan mentang-mentang gratis kemudian pelayanan pendidikannya asal-asalan. Saya berkomitmen dengan guru-guru. Alhamdulillah sejak tahun 2019 sampai hari ini setiap tahun ya kami mendapatkan prestasi KSM meskipun baru pada level DKI Jakarta. Pernah dapat juara 2 di matematika terintegrasi, kimia terintegrasi, juara 3 di fisika terintegrasi. Sampai alhamdulillah bisa meloloskan salah satu anak untuk beasiswa ke Jerman. Saya berpikir bahwa apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita tentunya harus dimodali dengan rasa ikhlas. Seorang guru itu punya tanggung jawab besar. Ini harus semua diresapi oleh semua guru. Masa depan anak orang lain diserahkan ke kita. Kita adalah memikul masa depan anak-anak orang lain. Kalau anak kita sendiri barangkali nggak ada problem. Tapi persoalannya adalah orang tua murid sudah menyerahkan masa depan anaknya kepada kita sebagai guru. Saya akan mengawali dari sini. Oleh karena itu saya minta kepada para guru, integritas kita, komitmen kita sebagai guru, bukan saja mengajarkan sejumlah pengetahuan, sejumlah informasi, tapi juga kita punya tanggung jawab membangun karakter anak didik kita. Amanah siapa itu? Amanah dari para orang tua kepada kita. Kalau kita dengan ikhlas melakukan pendidikan kepada anak kita, yakinlah bahwa kita nanti akan masuk surga. Guru nggak usah sedih, jaminannya masuk surga.
Tapi dengan satu catatan, kita dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas mendidik anak-anak kita. Tentunya tidak cukup hanya mendidik dengan fisik. Kita sebagai guru juga harus menjadi waliullah. Saat-saat tertentu kita harus bangun tahajud, memohon kepada Allah untuk murid-murid kita, untuk kesuksesan murid-murid kita. Sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh para kiai-kiai besar, mendoakan murid-muridnya. Di siang hari mereka mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan akhlak, mengajarkan budi pekerti. Tapi di malam hari mereka bermunajat, ya Allah, jadikan santri-santriku, jadikan murid-muridku menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, menjadi orang yang berbakti pada bangsa, negara dan agama. Nilai-nilai spiritual itu harus ada di dalam jiwa kita. Di dalam setiap jiwa murid, guru yang ada, yang mengajarkan murid-muridnya. Karena hakikat keberhasilan itu tidak semata-mata daya upaya. Tapi nilai spiritualitas, kedekatan dengan Allah, bermunajat kepada Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita mewujudkan generasi muda yang lebih baik. Kira-kira pesan saya itu kepada semua guru yang ada untuk membersihkan niatnya lagi. Kita harus tetap ceria apapun persoalan kita di depan murid-murid. Tinggalkan persoalan-persoalan, mungkin persoalan keluarga atau persoalan kehidupan di sana, di keluarga kita. Ketika kita tampil di depan murid-murid, maka kita dianggap sebagai yang terbaik oleh murid-murid kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan hidup saya. Yang kedua terkait dengan materi. Saya dapat informasi dari Pak Kasubag, Pak Kepala suruh materi moderasi beragama atau tentang 5 budaya kerja. Tapi saya di sini pembinaan GTK dan sosialisasi, stop bullying dan tidak tindak kekerasan pada siswa-siswi. Enggak apa-apa ya Bu ya. Saya ingin menyampaikan moderasi beragama. Nanti dicatat Pak Kepala Madrasah tentang moderasi beragama ini berapa jumlah pegawai di Kementerian Agama yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang moderasi beragama. Jadi berarti di sini sudah, mungkin dulu sudah pernah, pasti sudah ada ya tentang moderasi beragama. Tapi paling tidak saya ingin mengingatkan kembali ya tentang moderasi beragama. Yang ini harus saya sampaikan, alhamdulillah jamnya masih belum bergerak. Jadi saya dikasih 30 menit, insya Allah masih tetap aman. Saya nungguin sampai jam 4 itu. Ya nggak apa-apa. Biar aja Bu, nanti aja Bu. Ya, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa negara kita adalah negara yang besar. Sebesar apa negara kita nanti kita akan bayangkan. Nah, lanjut. Iya. Karena negara ini negara besar, maka kita harus bersyukur. Kita harus menjadi syakir, orang yang bersyukur. Kalau orang banyak ya syakur. Orang yang harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Lanjut. Pak Presiden kita Jokowi pernah cerita bahwa ketika dia dari Aceh menuju ke Papua, perjalanan Aceh menuju Papua itu kira-kira 10 jam. Itu artinya sama dengan perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah. 9 sampai 10 jam. Dari Jakarta menuju Jeddah itu kira-kira melewati berpuluh negara. Puluhan negara kita lewati. Sebesar itulah negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang sangat besar sekali. Bahkan, lanjut.
Saking besarnya itu, kita tahu, ya, kita sudah mendapatkan informasi bahwa negara kita yang besar itu ada 17.000 pulau. Hampir sekian ribu suku bangsa yang ada di kita. Bahasanya juga beda-beda. Nah, saya kembalikan kenapa kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur pada dua kasus. Pertama adalah kasus Eropa, Uni Eropa. Yang kedua adalah kasus dunia Arab. Lanjut. Kenapa? Ini Uni Eropa. Uni Eropa itu ada 28 negara. Dari 28 negara itu, dalam satu kawasan, mereka tidak mampu menyatukan negara-negara itu. Yang baru disatukan oleh negara di Eropa adalah hanya mata uang. Mata uang negara-negara Eropa bersatu namanya Euro. Tapi negaranya sampai hari ini tidak bisa disatukan. Padahal dari sisi kultur, dari sisi suku, kira-kira mereka itu sama sukunya. Ya, 28 negara itu. Hari ini tidak bisa bersatu. Lanjut. Nah ini. Di situ ada Austria, Belgia, terus sampai ke Swedia. 28 negara itu baru berhasil menyatukan nilai mata uang. Lanjut. Yang kedua kita belajar dari Timur Tengah. Ada 22 negara yang itu satu daratan, nggak dipisahkan oleh lautan. Ya. Sampai hari ini pertikaiannya masih tetap berjalan di Yaman, Yordania, kemudian di Israel, Palestina dan lain sebagainya. Mereka terpecah menjadi negara-negara kecil. Lanjut, singkat aja. Nah, ini negara-negaranya. Ya, ada 22 negara, Timur Tengah, Afrika, termasuk yang bagian ini, negara Asia, negara Afrika, benua Afrika, benua Asia, itu sampai hari ini terpecah menjadi negara-negara kecil. Lanjut. Nah, dalam kasus Eropa dan Arab, pertanyaan kita adalah mengapa mereka gagal mengelola kebesaran wilayah dan persatuan? Jawabannya karena mereka gagal mengelola perbedaan yang merupakan sunatullah. Mereka kalau Arab tuh kira-kira sukunya sama, hampir sama lah. Bahasanya juga mirip-mirip, hampir sama. Ya. Tapi karena gagal mengelola perbedaan itu, karena gagal mengelola sunatullah, bahwa manusia itu sunatullahnya berbeda-beda. Lanjut. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, satu mata uang tunggal, jumlah bahasanya 546, jumlah sukunya ada 1.340. Alhamdulillah hari ini ya, kita masih bersatu di negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, ini tentunya ada teori. Ada teori teokrasi, ada teori sekuler. Teokrasi adalah negara berdasarkan kepada agama, dan sekuler adalah negara sama sekali tidak menghubung-hubungkan agama di dalam kehidupan bernegaranya. Lanjut. Nah, Indonesia tentunya tidak ingin terjebak pada pluralisme sekuler versus teokrasi. Indonesia memilih dan mengembangkan modelnya sendiri, yaitu negara Pancasila. Jadi para founding father kita, para pendiri bangsa kita sudah memikirkan bentuk negara yang ingin diproklamirkan itu apa. Keinginan banyak, ada yang menghendaki negara Islam. Ketika negara Islam diproklamirkan, maka bisa jadi sebagian Sumatera Utara akan minta merdeka. Bali akan minta merdeka. Sulawesi Tenggara akan minta merdeka. Nusa Tenggara Timur akan minta merdeka. Maluku akan minta merdeka.
Papua akan minta merdeka. Banyak resikonya. Maka kemudian berkat istikharah para kiai kita, dipilihlah kemudian bentuk negara kita adalah Pancasila. Lanjut. Di Pancasila, di negara Pancasila, agama tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan demokrasi. Negara memfasilitasi kehidupan agama dan beragama. Negara kita Pancasila, tapi urusan agama semua diurus. Rukun Islam, ada sholat. Sholat ada jadwalnya. Diurus oleh negara. Zakat, ada undang-undang tentang zakat. Puasa, awal Ramadan ada hisab ruqyah. Haji, ya, urusan haji juga diurus oleh negara. Meskipun negara kita bukan negara agama, tapi urusan agama pemerintah ikut membantu. Nah, pada saat yang sama, Indonesia juga tidak menolak perkembangan peradaban modern. Lanjut. Ya, penerimaan normatif terhadap agama di satu sisi dan penghargaan terhadap perkembangan peradaban manusia di sisi lain menjadikan Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Lanjut. Nah, Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun atas dasar pluralisme, ya, perbedaan, sosial, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Nah, pluralisme mensyaratkan adanya kemauan untuk saling berbagi, toleransi, untuk saling memahami, dan itu sudah tumbuh di negara kita ini. Coba kita bayangkan, suku yang paling banyak di Indonesia suku apa? Jawa 60%. Suku Jawa 60%. Bahasa nasionalnya bahasa apa? Bahasa Indonesia asal dari mana? Bahasa Melayu, coba. Betapa tolerannya orang-orang Jawa yang mayoritas mau menerima bahasa nasionalnya dari bahasa Melayu. Padahal kalau mau klaim nggak bisa. Kita mayoritas 60% jumlah suku Jawa, kok mau nerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional? Itu menunjukkan bahwa karakter bangsa kita adalah bangsa yang mau menerima perbedaan, bangsa yang toleran, yang penting bersatu. Lanjut. Apalagi? Nah, ini suku Jawa tapi bahasanya bahasa Melayu yang sebagian orang Sumatera ya, bahasa Melayu itu. Kemudian meski Islam mayoritas hari libur, hari Minggu, hari Jumat, itu bentuk toleransi keagamaan. Pengadopsian istilah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu bahasa Arab atau Minggu. Itu bagian dari toleransi terhadap agama lain. Pada hari Jumat, terlepas apapun agamanya, semua pulang ya, kerja pulang setengah jam lebih lambat karena adanya sholat. Itulah bagian-bagian toleransi yang diambil dari kultur dan akar budaya Indonesia. Lanjut. Ada lagi di banyak tempat di Indonesia, tempat ibadah agama yang berlainan terletak bersebelahan. Kita di Tanjung Priok ada yang bersebelahan. Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas, tapi Indonesia bukan negara Islam. Terdapat 12 hari libur nasional, 9 diantaranya diambil dari agama. Hanya 3 yang non-agama. Ada 1 Januari, 17 Agustus, dan hari buruh. Lanjut. Dengan kondisi seperti ini kemudian dua kawasan itu, ya, Uni Eropa dan Arab, Timur Tengah, kata mereka, kami ingin belajar dari Indonesia. Kenapa sukunya banyak, pulaunya banyak, terpisah-pisah oleh lautan, ya, bahasa daerahnya banyak, tapi satu pun sampai hari ini tidak berdiri. Negara di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itulah kemudian mereka, kata mereka, kami ingin belajar dari Indonesia. Lanjut. Nah, kira-kira ini gambarannya. Lanjut.
Nah, moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, mudah-mudahan ketika peraturan presidennya sudah keluar, maka moderasi beragama ini bukan lagi menjadi milik Kementerian Agama, tapi menjadi milik semua kementerian. Tapi diawali dengan Kementerian Agama. Jadi moderasi beragama adalah perilaku keagamaan yang tidak ekstrim. Baik ekstrem kiri, ekstrem kanan, khususnya di tengah-tengah perbedaan yang ada. Hari ini, lanjut. Persoalan keagamaannya adalah hari ini begitu banyak paham transnasionalis yang menggaungkan persatuan umat Islam dengan membawa bendera khilafah. Kita sering dengar di media sosial, ya, di jargon khilafah itu menjadi jargon, ya, pengusungan paham-paham radikalisme yang diambil dari Timur Tengah seolah-olah akan menjadi satu yang baik di Indonesia. Kalau kita bersatu, ya orang di Timur Tengah aja ribut. Ya. Dan bentuk negara di Timur Tengah itu mana yang khilafah? Yang ada mamlukiyah, kerajaan, yang ada republik, nggak ada. Tapi di Indonesia pengaruh itu sudah masuk dan meracuni pemikiran generasi muda. Oleh karena itulah kewajiban kita sebagai pendidik memberikan pemahaman kepada anak didik kita tentang bahaya laten. Ada sebuah lembaga ini pernah ditutup 2 tahun karena terpapar radikalisme. Lembaga ini yang megang keuangan negara. Perguruan tinggi yang pegawainya kalau lulus dia mesti kerjanya di Kementerian Keuangan. Tapi lembaga ini terpapar radikalisme dan paham khilafah. Sehingga pernah 2 tahun ditutup lembaga ini. Lembaga pendidikan. Sekolah apa gitu kira-kira, ada yang tahu nggak? STAN adalah lulusannya itu kalau selesai kan selesai dinas ya. Nah sekarang kalau pemegang kebijakan keuangannya berpola pikir khilafah, berpola pikir radikalisme, ke depan negara kita akan seperti apa? Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pemahaman kepada anak didik kita bahwa pentingnya moderasi beragama. Bukan agamanya yang dirubah, tapi bagaimana cara berpikir kita tentang memahami keagamaan. Inilah barangkali materi singkat yang bisa saya sampaikan, karena alhamdulillah sudah berubah. Jadi sudah cukup waktu saya, malah lebih 10 menit. Lebih 10 menit. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Paling tidak buat kita yang ada di Kementerian Agama Jakarta Utara. Saya punya semboyan bahwa Jakarta Utara harus menjadi kota religi. Kalau kota religi itu masih disandang oleh mungkin kota lain, maka kita mulai menjadikan kota Jakarta Utara menjadi kota yang religi. Mudah-mudahan dari Madrasah Aliyah Negeri 21 ini sumber inspirasi buat masyarakat yang ada di Jakarta Utara. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Mawardi SAG. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Baiklah Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, tibalah di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lukman SAG MSI. Kepajannya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bermohon ridho-Mu ya Allah. Al-hadi niyah walikul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina karimina tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu ashabi rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridho kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wasabil akhyar adada ni'amilai wa ifdali. Allahumma ya Allah, segala puji atas-Mu. Terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami hadir di sini karena izin-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa kami, segala dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi sayang kami ketika masih kecil. Ya Allah, ampuni dosa para guru kami, para pendahulu kami, para pemimpin kami, orang-orang yang mencintai kami, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, dimanapun mereka berada, baik yang masih ada hidup di dunia maupun yang telah tiada, yang sudah di alam baka. Allahumma ya Allah, di kesempatan pembinaan dan sosialisasi ini, jadikanlah ini menjadi ajang silaturahmi di antara kami, dan jadikanlah kebersamaan kami menjadi wadah majelis ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu atas ridho-Mu. Untuk itu bimbinglah kami, bila kami petunjuk jalan yang lurus, kami bisa menghambakan diri kepadamu, melaksanakan tugas amanah. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Baiklah, rangkaian semua yang sudah kita lewati, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita foto bersama.